up, bro? What's up? Welcome back to Emberpreneur Room. Emberpreneur Room. Oke. Jadi Kemarin kali ini kita langsung mau coba bahas kasus, bro. Iya. Kemarin kan kita udah ngomong tuh, kita mau coba bahas kasus ya. Bukan bahas kasus ya. Kita update situasi terkini lah. Tapi yang enggak norak bagi gue sih kasus-kasus kayak ya maaf aja ya. Si itu 19 detik ya kan. Saya tahu ya kan. itu lagi. Iya karena gue baca begitu ya kan. Pokoknya kalau fotonya si itu 19 detik gitu-gitu ya kan. Maksud gue sih sampah aja. Males juga gue, terserah dia juga sih. Bodoh amat, nggak peduli. Terus bahas yang lagi rame juga tentang ya maaf aja sih sara gitu ya kan. Suku, ras, agama, gue males bahasnya. Oh, bagi gue itu apa ya? Yang di itu ya. Yang di mana? Daerah Tamburan. Oh, gua nggak ngerti. Itu habaib apa gitu. Oh, gua itu udah ranahnya mereka lah, gua nggak ngerti lah. Iya. Maksud gue ya sudah lu ketika lu bicara apa ya agama, percayaan, sudah urusan lu sama Tuhan lu lah menurut gue. Jadi ya saling menghargai sih. Gue sih pengennya sih kayak gitu aja. Cuman gue juga malas juga bahasnya. Nah kita bahas apa bro kali ini bro? Ngebahas sebenarnya ada nggak sih orang ateis di Indonesia itu? Anjir, lebih geblek anjir. Lebih males gue bahasnya. Kita lagi nggak bahas si yang ribut-ribut mulu, malah bahas ateis. Gak usah ya bro. Gak kuat gue kayaknya kalau bahas ateis. Soalnya ada dibahas di YouTube film pendek. Yang kakek-kakek ngurus KTP. Terus ditanya agamanya apa? Iya. Oh dia bilang nggak tahu. Kan dia punya. Dulu kan apa? Kejawen kalau nggak salah. Oh kejawen. Nah akhirnya disuruh, Mbah, Islam aja ya Islam gitu. Agamanya Islam gitu. Oh gitu. Dipilihin. Iya. Seru juga ya. Iya. Ya udah karena nggak ada pilihan lain. Seru juga. Agama dipilihin. Kayak ujian dipilihin. Katanya gini, kata yang Konghucu kan katanya yang KTP-nya dikosongin, nggak ditulis. Iya bang? Iya. Tapi diakuin kan ya? Diakuin. Cuman nanti di pilihan di KTP-nya dikosongin gitu, agamanya isi sendiri. Oh gitu. Gue baru tahu tuh. Ya, coba aja browsing di internet. Lu pada tahu nggak? Iya. Nggak tahu juga. Kayaknya nggak tahu, soalnya emang. Itu. Ya gitulah. Gue mau bahas ini aja bro. Kalau yang gitu-gitu gue nggak berani lah. Gua bukan nggak berani ya, nggak kuat lah gue. Gue juga masih belajar lah kalau bicara agama ya kan, dalam artian ya gue lagi pengen baik lah intinya gitu. Terus juga gue nggak mau bahas yang kayak gitu. Gue sih nggak tahu ini bosan apa enggak ya. Tapi bagi gue ini ya apa ya, kejadian yang luar biasa sih menurut gue. COVID bro. COVID lagi. Nggak tahu sih bosan apa enggak. Cuman gue sedikit aja lah. Iya. Yang pasti gini, ini dampaknya gila sih menurut gue. Ya kan? Jadi lu mau apa ya? Lu mau kaya aja singit juga bro. Apalagi miskin gitu kan menurut gue. Gue sih simple aja ya, karena gue usaha kan. Asli drastis banget itu loh. Nah gue coba apa ya, bahas COVID ini. Menurut lu dengan kondisi begini kita harus gimana sih gitu? Menurut lu bro, gimana bro? Kalau tapi ntar dulu gue tanya, iya. Lu percaya nggak COVID? COVID itu ada, lu percaya nggak? Kan banyak juga tuh yang apa? Ada yang nggak percaya, ada yang percaya, dan akhirnya ribut sendiri. Iya. Menurut lu pribadi, lu percaya bro? Semua yang nggak kelihatan tapi kita bisa rasain itu mungkin ada. Jawabannya kayak udara kan, kita nggak bisa ngelihat nih, tapi lu rasain. Tapi kita rasain, oh percaya sih. Cuman kan, oh gitu ya. Iya. Lu rumusnya gitu ya. Iya, karena kan nama baru COVID itu kan yang ngasih nama si WHO kan. Tadinya nama virusnya virus apalah dari
dari SARS, MERS segala macam itu jadinya corona. Karena tapi itu ilmu bro, nanti kita browsing ya. Iya. Nanti kita cari. Nah, jadi emang karena emang COVID itu dari WHO itu pertama. Iya, yang namain kan coronavirus itu. Coronavirus disease 19 tahunnya. Jadi munculnya di Wuhan itu pokoknya itu naik ke permukaan di Wuhan itu 2019 ya? 2019. Oh, makanya COVID-19 namanya. 19 itu tahunnya. Oke. Tapi kalau gua tonton menurut sumber dari ada channel YouTube namanya Serpensa, kalau nggak Serpensa itu udah tinggal lama di Cina, istrinya dokter di Cina, tapi sekarang dia tinggal di mana ya, di Kanada kalau nggak salah deh. Jadi ceritanya pengalaman pribadi dari istrinya yang mantan dokter di Cina, ya emang kalau di sana tuh kalau ada pandemi atau wabah emang nggak diekspos bro. Misalnya, gitu? Iya, ada yang meninggal gara-gara misalnya, ini radang paru-paru, ada gitu. Kalau apa tuh? Gaduh. Iya, karena mereka nggak mau bikin jadi semua berdampak gitu kan, semuanya ada akhirnya investor jadi pada cabut, terus orang pada ketakutan gitu loh. Itu sih. Jadi mencegah mass effect daripada ya itu di hold lah ya maksudnya. Jadi pemerintahan itu emang pemerintahan mereka menguasain media. Itu. Oke. Sama aja seperti zamannya Soeharto. Bolehnya boleh sih, nggak apa-apa. Maksudnya memang kondisinya seperti itu kan. Iya. Cuman kita nyari bukan mau dudukin orang. Jadi intinya lu percaya ya bro? Percaya sih, kayak virus flu gue percaya. Gitu. Kalau gue sih memang karena gue dulu pernah di farmasi bro, jadi ya berhubungan dengan ya dokter, rumah sakit, bla 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 lah. Terus kalau gue ngeliat si COVID ini ya karena ya gue masih banyak juga kawan-kawan yang masih di farmasi, akhirnya dia di call kan nggak boleh masuk rumah sakit, bla 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 segala macam karena dampaknya ternyata ya penuh rumah sakit segala macam. Gue percaya sih, cuman bagi gue ya ini ya nggak tahu ya apa ya mungkin seleksi alam kali juga itu ya. Kalau misalnya bumi kita udah sakit ya bumi kita ngeluarin antibodinya sendiri kan. Bumi kan hidup, bumi tuh ngidupin tanaman, ngidupin kita. Jadi jangan anggap itu bumi benda mati ya. Kalau misalnya bumi kita rusak otomatis dia ngelawan lah. Ini antibody gitu ya? Antibodinya. Jadi yang merusak. Iya, gue inget omongan ini dari Deddy Corbuzier. Oh iya, tapi keren juga sih. Keren juga sih. Dia bilang gitu, manusia sakit ngeluarin antibodinya. Dia bunuh virus ya? Iya, badannya panas buat ngebunuh virus. Nah, kalau bumi sakit dia mau ngeluarin apa? Tsunami, gempa bumi, ya kan? Terus ada keluar tuh larva dari gunung meletus. Nah, itu salah satu buat nyembuhin bumi. Lapindo. Karena dia Lapindo itu dibor terlampau dalam ya bumi sakit lah. Keluar dah tuh lumpur. Jadi itu semua ada dampaknya. Jadi, kuncinya kita harus baik sama bumi. Iyalah. Namanya juga Mother Nature, ibu alam. Ya, jadi lu harus nanam. Nah, cek channel gue petani teras. Itu petani teras tuh contoh. Nanam di teras. Tapi ya. Ini juga sih memang apa? Ya gue sih kalau ngelihat dari situ sih ya oke juga. Maksudnya ya seru juga ya. Maksudnya ya ketika bumi sakit dia ngeluarin antibody dan ini jadi hukuman buat kita juga gitu ya. Iya. Buat kita review lagi hidup kita gitu ya. Review lagi apa yang sudah kita lakukan ke bumi ini. Sejarah kan bro, kita jadi berat loh bro, bahasanya ini jadi berat. Nggak apa-apa, jadi biar ya? Mungkin bisa jadi. Tapi kan penonton kita kalau ada yang nonton kan kardus bro. Iya sih. Nyampe nggak ya? Nyampe lah ya. Nyampe, mudah-mudahan. Tapi intinya ya kita pengen ngasih manfaat lah. Jadi ya mungkin ini diskusi yang belum pernah lu pada denger gitu kan. Kalau yang udah denger ya maaf aja kan, karena kita juga
mencari quote tadi tuh Deddy Corbuzier sih. Lu boleh cek nanti channelnya Deddy Corbuzier, monggo sana. Iya, dia ngebahas masalah itu COVID yang pertama kali, coba aja tonton. Itu yang dibahas ada bener juga. Nah, kondisi kita di Indonesia gimana bro menurut lo bro? Patokannya gampang. Selama lo nemuin itu manusia silver di lampu merah, kita belum bagus. Ada lagi nih, selain manusia silver ya di lampu merah tuh ada manusia Iron Man. Ada pakai baju Iron Man bro, bawa kardus sambil joget-joget breakdance. Gue jarang keluar. Nah, karena gue sering keluar ya begitu yang ada manusia silver sama. Itu tandanya bro? Belum bagus, tentu saja. Ekonomi kita. Kalau masih ada yang kayak gitu belum bagus. Siapa yang mau nafkain itu manusia silver? Jadi lu nggak usah pakai ilmu ekonomi yang betul ya bro. Nggak usah lu sekolah profesor. Jadi kalau dari sisi ekonominya selama manusia silver dan Iron Man, Batman, Superman masih ada di lampu merah, iya. Berarti itu kondisi kita belum bagus. Itu udah simple. Gue sih pengen bahas menurut lo bro, apa yang udah pemerintah lakukan oke nggak? Ya ini nggak tahu sih gue kritik atau nggak kritik ya. Cuman gue pikir ya ini bisa jadi versi kita gitu ya kan, ngasih wacana yang baik buat kondisi COVID ya. Apalagi kita bicaranya di skopnya kita aja gitu bro. Iya iya. Menurut lo bro, apa yang pernah? Karena kan ya bansos lo tahu sendiri kan, hampir setahun lah ya kan, baik dari Pemda maupun dari pusat ya kan. Iya iya. Gue sih kadang mikir itu solusi nggak sih sebenarnya? Nah, kalau itu yang gue pengen ada juga nih yang gue pengen tanya sebenarnya. Kalau solusi atau bukan, itu duitnya dari mana? Misalnya buat beli beras, buat beli biskuit, buat beli sarden, apa itu dari uang pajak? Pasti, apa dari iuran warga? Pasti. Apa dari Bank Indonesia? Dari pajak lah. Dari pajak. Karena gue nggak mau bahas masalah utang segala macam itu, karena bagi gue itu kebijakan pemerintah lah. Kita nggak usah apa ya? Nggak usah kita bahas itu gitu bro, maksud gue bansos ini solusi yang baik nggak sih sebenarnya? Karena ya nggak tahu ya, gue jadi ngerasa ini makin lemah aja sih bro. Iya. Karena gue sih percaya gini, ya COVID ini pertama seleksi, yang kedua lo harus review hidup lo gitu kan. Iya iya. Minimal dengan kondisi begini ya lo bagaimana bisa survive gitu, bisa bertahan. Jadi gue pikir ya gue nggak tahu sih, nggak ngerti juga sih, tapi ini kita bukan bicara ya apa ya, sensitif nggak sih bro kalau ini jadi menyentuh orang yang memang benar-benar nggak mampu gitu? Ya ini kan bisa jadi semacam cermin juga, maksudnya orang bisa jadi mau ke permukaan untuk bahas ini. Kalau misalnya lu pada mau bahas lebih panjang lagi, komen aja di bawahnya. Misalnya ini kan masalah global ya, bukan cuma masalah Indonesia doang gitu. Karena kalau apa yang udah disampaikan WHO kan mewakili dunia gitu kan. Kalau dia punya keputusan, dia punya komando untuk ya, semua negara ngejalaninya. Kita sebagai negara yang merdeka, berapa tahun kita merdeka? 47 ya? Nah, ya kalau salah nggak tahu lah gue, sekitar gitu. Kita kan udah dijajah lama kan gitu lah. Yang pasti kita cuman negara pengikut gitu loh. Kita nggak bisa ngasih keputusan, nggak bisa ngasih oh ini solusinya ini. Yang apa yang kita bisa, pemerintah kita bisa. Oke, gini aja bro, kita nggak usah bahas pemerintah lah. Maksud gue ya kita percayakan saja lah sama pemerintah yang sedang bekerja ya kan. Gue tahu sih mereka pusing lah. Iya pasti. Jadi guys, gue pikir sih ya mau bagaimanapun kita support lah, karena bagaimanapun ya itulah yang terpilih gitu. Jadi kalaupun memang ada 1-2 hal yang nggak cocok ya doakan saja, semoga bisa dimudahkan gitu bro, ya kan. Nah kita lebih bahas ini aja bro,
dengan kondisi pandemi ini, menurut lu kita ini harus kayak gimana sih? Bukan ini ya, kalau protokol kesehatan gue pikir ya itu udah kewajiban lah, karena itu udah instruksi ya kan, lo pakai masker, lo cuci tangan, lo jaga jarak. Ya kalau ini kan mudah-mudahan kita udah sama-sama saling paham ya, makanya kita juga nggak pakai masker, ya kan. Tapi di luar dari protokol itulah, karena gue pikir itu udah banyak yang menghimbau lah. Jadi gue sih mikir gini bro, karena gue usaha ya, gue juga lagi putar otak kan, makanya gue sekarang lagi nanam karena gue kan sablon ya kan, sablonan gue mulai dia terasa banget lah, bahkan di awal-awal tuh gue bener-bener nol gitu. Sekarang sih udah mulai jalan lah, walaupun nggak sebanyak seperti biasanya, tapi paling tidak juga. Nah gue pikir sih ya pandemi ini bisa juga ngasah otak lo gitu untuk survive dan untuk nyari peluang-peluang baru. Iya. Ya, jadi semacam ini aja lah, trigger ya, pelatuk. Jadi supaya karena kita dulu survive dengan dulu sama sekarang, ternyata emang mau nggak mau kita harus hadepin yang namanya pandemi itu, yang kita semua juga nggak ada sekolah ngadepin pandemi kan, nggak ada. Tiba-tiba kita ngadepin kayak gini, dan kita sebagai insting sebagai manusia yang dari zamannya dinosaurus kita sampai sekarang bertahan, yang mudah-mudahan kita bisa juga bertahan dari hujan meteor, dari banjir air bah. Lu percaya sama air bah itu yang banjir itu sama lebih lu? Iya, percaya lah. Nah, kita kan masih ada. Nah, jadi emang kita ditakdirkan sebagai makhluk yang bertahan gitu. Betul. Nanti seleksi alam ngebentuk antibodi kita sendiri. Betul. Manusia yang kuat itu dari pandemi ini, ya itulah manusia masa depan nantinya yang tersisa. Betul. Gitu. Tanpa mengurangi ya korban yang sudah berjatuhan ya. Iya. Dalam artian ya ayo kita survive gitu ya. Dan dampaknya untuk diri gue sendiri nih setelah pandemi, emang apa bro? Dulu kan gue jorok ya, misalnya gue malas cuci tangan atau tapi sekarang gue nggak pernah pilek. Karena lu bersih. Karena gitu ya? Iya, cuci tangan di kantor, cuci tangan, pulang cuci tangan. Oh ngaruh. Iya. Ngaruh ya? Jadi gue nggak pernah pilek. Gitu. Gue sih jadi hemat bro. Dampak positifnya gue jadi hemat. Gue akan berpikir ulang ketika mau ngeluarin uang untuk yang nggak penting gitu, walaupun masih ya ada 1-2 lah, tapi gue pikir gue jadi berpikir lebih apa ya, lebih selektif lah dalam pengeluaran. Ya gue pikir lu bisa nemuin manfaat dari pandemi, tapi paling tidak ya lu harus berpikiran positif gitu bro. Iya. Ya, jadi lu berpikiran positif, lu ambil hikmah di balik musibah. Iya. Keren gak sih? Itu kuat lama lah ya. Iyalah. Ya itu harus. Jadi gitu ya kesimpulannya ya, kalau kita bahas COVID, ya bagaimanapun kita berdua ya percaya itu ada, makanya gue pikir lu pasti patuhi protokol 3M lah bahasanya itu. Jadi apalah, masker, cuci tangan, jaga jarak, bla 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 segala macem, kurangin hal-hal kegiatan yang nggak perlu banget. Nah yang kunci yang gue dapet sih, ya lu harus positive thinking. Jadi lu ambil positifnya dari kejadian ini kan. Gue pikir pasti ada peluang-peluang. Iya. Itu aja bro, biar nggak pusing ya bro. Lu mau bahas apa lagi bro? Jadi kita bebas aja lah nih, mau berapa waktunya terserah lah. Ya jadi gini, untuk yang sudah terkena COVID bukan berarti itu akhir dari segalanya, karena bukan aib juga bro. Bukan aib. Gue ngerasain juga tuh, karena ya gue termasuk pengurus juga kan wilayah. Jadi memang ada yang ini dia malu, apa ya, dia ketakutan sih memang sih. Iya wajar sih, cuma maksud gue jangan tambah lagi deh beban si pasien gitu menurut gue. Jadi ya support sih, kalau memang ada yang ini ya support lah. Lo nggak harus ketemu kan, lo bisa telepon atau minimal lu jangan lo omongin lah. Iya. Gitu sih menurut gue sih. Lo berdebah banget itu kalau lo orang udah kena musibah, lo malah lo intimidasi atau lo bahkan lo jelek-jelekin segala macem. Iya, karena musuh yang paling besar itu ya diri kita sendiri yang ketakutan. Kalau misalnya gini, dengerin musik yang lo suka,
lakuin apa yang lu suka, berpikir positif, jangan negatif. Pasti kita bakalan lewatin ini semua dengan inilah, dengan paten. Tapi kayak sedih banget sih bro, bahasa bro, nggak ada hal menarik. Sekarang apa sih yang lagi menarik? Yang menarik apa ya? Kemarin itu, oh iya, kayaknya ada beberapa nih dari COVID nih yang jadi dampak nih. Mungkin yang pada pekerja-pekerja nih, yang tadinya ngarepin Desember ini cuti Lebaran dijadiin Desember 2020, ternyata dihilangkan. Maksudnya cuti Lebaran? Iya, kan tadinya kan lewat. Cuti Lebaran kan waktu pas COVID kan katanya digeser ke Desember kan. Oh iya, oke. 3 hari. Nah, ternyata sekarang sama pemerintah cuman tanggal berapa gitu. Jadi nggak jadi semuanya bro, cuman dikit. Cuti? Nggak jadi cutinya. Ini udah valid? Udah valid, ada di internet tuh, di internetnya. Cuti bersama tidak jadi, cuti bersama batal, cuti Lebaran. Oh udahlah, nanti kita masukin ya bro. Iya. Jadi nih, biar orang gampang nyarinya. Daftar cuti bersama. Itu nasional bro? Iya nasional. Ya pokoknya lihat aja deh di internet. Jadi, pokoknya ini mudah-mudahan info juga buat teman-teman yang baru tahu. Jadi cutinya dihilangkan ya. Karena gue pengangguran, jadi gue slow aja sih. Bagi gue ya libur terus kan, seru. Terus apa lagi bro? Apa lagi? Oh ya, gaji UMR cuman di 4 provinsi. Jadi Jakarta jangan harap UMR naik, UMP nggak naik. Jadi yang naik itu Jogja, Jawa Timur, Sulawesi Selatan apa ya? Jawa Barat? Jawa Barat kayaknya enggak deh. Antara itulah pokoknya, cari aja. Oh Jawa Barat juga enggak? Jawa Barat enggak kayak. Ya gitulah untuk para pekerja, saya juga prihatin. Tapi gue pikir gini sih, bro, ya memang kondisi COVID ini bisa, ya itu yang gue bilang dampaknya besar ya. Nah tinggal bagaimana kita bisa survive tuh lagi sih bro. Dan gue pikir sih udah stop bikin gaduh. Iya. Maksud gue ya ini loh kondisi kita begini. Gitu. Kalau gue sih begitu sih mikirnya. Nggak tahu sih kalau yang kerja ya, karena memang gue nggak nerima gaji segala macem. Cuman bagi gue ya sekarang bersyukur lah. Ya nggak sih, nggak tetap ya, kesel ya. Mau nggak mau sih, karena emang seleksi alam. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus jalanin aja dengan penuh ya damai. Walaupun diri kita nggak damai ya bunuh diri aja. Iya. Jadi solusinya itu ya, bro? Gue nggak nyaranin bunuh diri loh, enggak lagi loh. Enggak, soalnya kan gini. Jadi enggak tetap, maksud gue gini bro. Ya walaupun di versi kita, cuman maksud gue ya kita apa ya, channel yang mengabarkan manfaat lah bro. Iya manfaat. Iya. Dan gue pikir ya memang titik-titiknya ya seperti itu gitu loh. Misalnya saat kita jatuh, gue sih yakinnya lah, di saat lo yang paling susah pasti ada kebahagiaan di situ. Tinggal bagaimana mindset lo aja berpikir ke situ gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Jadi kita tuh manusia tau nggak? Kayak lalat. Ada lagi manusia kalah. Serius, kita tuh kayak lalat gitu loh. Kita ngegrogotin bumi ini nyampe habis. Udah lihat Freeport belum ya? Udah lihat Freeport, lihat deh. Terus sama lihat ada tuh waktu tambang batu bara yang di mana gitu, yang terus anak lagi main-main terus kecebur bekas galian lewat tambang. Nah itu kan abis itu digali-gali gitu loh. Ya, kalau diri kita terus kita digrogotin, kita kan udah ngamuk-ngamuk kayak gitu lah. Jadi bagi para koruptor bangke loh. Nah, coba bikin undang-undang. Kalau yang bikin undang-undang bukan koruptor. Soalnya kalau gue ya gue koruptor nih ya kan. Terus gue dibikin undang-undang. Waduh gawat nih bro. Rakyat minta kita dihukum mati. Jangan dulu bro.
ya kan? Iya sih, kita kan korup. Oh iya, ya udah ini aja dulu hukuman tapi seumur hidup. gini lah, kita doain aja lah si koruptor itu nggak bakal baik dunia dan akhirat, mati loh. Enggak, habis sih susah juga bro berharap di situ ya kan. Ya, sekarang kan kita mau coba apa ya, ketika pemilu misalnya pileg apa segala macam, kita cari yang baik, nggak tahu ya apa manusiawi gitu ya, apa manusia begitu memang kali ya, ketika dia ada kesempatan dihajar gitu kan. Makanya gue pikir enggak, tapi gue yakin sih ada banyak juga orang baik lah, ada. Cuman makanya yang itu yang gue bilang, kalau memang kita nggak bisa berbuat ya sudah, doakan saja. Gue yakin ya ada yang ngatur ini semua lah bro. Iya. Cukup nggak sih kita kebanyakan ya? Udah cukup ya? Udah berapa menit? Info terupdate kita. Jadi nanti kita bikin konten selanjutnya. Iya. Ya, kan paling tidak ini satu konten kita bahas topik update. Jadi kawan-kawan mungkin bisa dapat informasi di sini, bisa dapat juga mungkin solusi ya kan? Iya. Walaupun kita juga masih bingung nyari solusinya ya. Iya, karena kita selalu mencari jawaban. Kita selalu mencari. Karena kita bukan si sumber jawaban sebenarnya. Kita juga ikut mencari. Ayo kita bareng-bareng mencari jawaban itu. Betul. Kalau ada yang mau dibahas lebih penting, nggak penting juga, silakan komen aja gitu. Jadi, di channel. Bisa kita cari bareng-bareng dan mungkin mudah-mudahan kita bisa bahagia bareng ya kan? Iya. Oke. Thank you. Bye.